Apa itu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan perhitungan balok, eh, plat, tebal plat dan penulangannya. Di mana saya sendiri di sini yaitu Fitri Irawan dengan NIM 20323005 dan Hayati Maimunah 20323006. Untuk penjelasan akan dibacakan oleh Hayati Maimunah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mencari dimensi kolom, balok, tebal plat, dan juga penulangan. Kelihatan, Rito? Alulai. Alalala. Oke, yang pertama yaitu tentang dimensi kolom. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kolom, yaitu untuk mencari jumlah tulangan yang akan digunakan pada kolom dan juga dimensi kolom yang akan digunakan. Yang pertama yaitu untuk dimensi kolom kami mengasumsikan menggunakan diameter 550 mm. Kemudian kami mencari asnya yaitu 3% dikali dengan luas permukaan kolom, di mana rumus dari luas permukaan ini kebetulan kolom yang kami gunakan ialah bundar, maka itu luas lingkaran yaitu 1/4 pi d kuadrat. D-nya 550 sebagaimana sesuai dengan rumus didapatkan hasil 23.000 maaf 2.37.462,5 mm. Kemudian dikalikan dengan 3% didapatkan hasil 7.123,87 mm. Selanjutnya itu mencari tulangan utama yang mana kami menggunakan diameter 22, maka didapatkan luas dari diameter tersebut yaitu 379,94 mm. Untuk mencari jumlah tulangan, itu rumusnya yaitu as yang sebelumnya dicari dibagi dengan luas tulangan utama, maka didapatkan hasil 18,75 dan dibulatkan ke atas menjadi 19 buah tulangan. Maka setelah kami prelim, kami menggunakan diameter untuk kolom menggunakan diameter 550 dengan tulangan pokok itu 20 diameter 22. Untuk tulangan sengkang yang kami gunakan ialah tulangan berdiameter 10 dengan jarak 100. Selanjutnya itu ke balok. Pada balok ini sesuai dengan untuk mencari panjang minimum balok itu menggunakan rumus L/16. L di sini itu bentang terpanjang dari bangunan yang akan dibangun. Kebetulan untuk bangunannya itu yang terpanjang
bentang terpanjang ialah 4 meter. Maka 4000 mm dibagi dengan 16 didapatkan hasil 250 mm. Maka itulah hamin atau panjang terkecil dari balok yang akan digunakan. Karena panjang terkecilnya ialah 250, kami mengasumsikan untuk tinggi balok yang akan digunakan ialah 500 mm. Sesuai dengan SNI 2847/2019 itu menyatakan bahwa untuk penampang BW atau lebar dari balok itu harus 0,3 dikali dengan H yang telah kami dapatkan. Maka dari itu saya mencari B-min-nya 0,3 dikali dengan H yang kami asumsikan yaitu 500, maka didapatkan hasil 150 mm untuk B-min-nya. Karena B-min minimumnya 150 mm, kami mengambil atau mengasumsikan balok sebesar 300 mm. Untuk cek B-min yang telah untuk mencek B yang telah kami asumsikan sebesar 300 itu dicek dengan rumus yang tertera yaitu Bmax yang pertama C2 ditambah 2 dikali C1, Bmax 2 C2 ditambah 2 kali 0,75 dikali C1, di mana C1 ialah panjang kolom dan C2 lebar kolom. Karena saya menggunakan kolom bundar, maka C1 sama dengan C2 yaitu diameternya sebesar 550 mm. Kemudian dimasukkan ke rumus, didapatkan untuk Bmax yang pertama yaitu 1650 mm dan Bmax yang kedua itu 1375 mm. Maka diambil Bmax yang terkecil dari yang dua rumus yang telah digunakan. Maka didapatkan hasil yaitu 1375 mm. Setelah dicek Bmax yang dicari 375 itu besar dari B-min besar dari B yang kami asumsikan. Maka karena oke, maka kami menggunakan balok berdimensi 300 kali 500. Selanjutnya itu plat. Untuk menentukan tebal plat itu kami sebelumnya mencari hamin terlebih dahulu. Untuk menentukan hamin harus diketahui L1, L2 dan Ln. Untuk L1 ialah bentang yang saya tunjukkan ini itu L1 dan untuk L2 ialah dari atas ke bawah. Kebetulan bentang kami atau besar plat kami itu sama, ialah 4 meter untuk L1 dan 4 meter juga untuk L2. Untuk Ln ini adalah bentang bersih plat yang mana bentang ini dikurangkan dengan jari-jari kolom sebelah kanan dan juga sebelah kiri yang terdapat pada plat. Untuk angkanya ialah 4000 mm dikurang dengan diameter sebelah kanan dari plat sebelah kanan yaitu 225 ditambah dengan sebelah kiri juga 225. Maka didapatkan hasil Ln kami atau bentang bersih plat sebesar 3450 mm. Selanjutnya ini data yang diketahui yaitu tinggi kolom, diameter kolom yaitu 5500 mm
untuk tinggi antar lantai itu 4 meter. Selanjutnya itu mencari Hamin. Sesuai dengan tabel yang berada pada SNI Beton pasal 9.5.53, yaitu seperti yang tertera di layar. Untuk kuat leleh 280 dapat dilihat semuanya untuk angka-angkanya. Kebetulan kuat leleh atau F yang kami dapatkan ialah sebesar 390, maka dilakukan interpolasi untuk mencari pembagi untuk LN kami. LN interpolasi dari 280 dan interpolasi untuk FL 390. Kemudian diinterpolasi didapatkan hasilnya yaitu 33,25 mm. Kemudian dicari Hamin yaitu dengan rumus ln dibagi dengan hasil interpolasi tadi yaitu sebesar 33,25. Didapatkan hasil 103,75 dan dibulatkan menjadi 104 mm. Kemudian untuk cek hasil Hamin yang digunakan apakah sudah benar atau belum, itu menggunakan rumus BE, di mana rumus BE yang pertama yaitu BW ditambah dengan 2HW. Untuk BW ini yaitu panjang balok, untuk BW itu ialah lebar balok, untuk HW itu untuk HW itu panjang bersih dari balok dikurangkan dengan tebal plat yang telah diasumsikan tadi atau tebal plat yang telah dicari tadi. Hamin ini adalah tebal plat. Kemudian setelah dimasukkan ke rumus, diambil nilai BE yang terkecil, didapatkan 1092 mm. Kemudian untuk mencapai rumus dari cek delta Fm, delta Fs itu menggunakan inersia. Maka untuk inersia penampang ialah kami pecah menjadi 2 bagian bangunan. Yang pertama itu yang bagian sayap dan yang kedua itu bagian badan. Kemudian dicari inersianya, didapatkan hasil untuk inersia balok sebesar 10.109,29 kali 10 pangkat 6 mm mm 4 derajat 4. Selanjutnya itu inersia plat. Inersia plat itu menggunakan rumus 1/12 B dikali H pangkat 3, di mana B ini adalah jumlah dari panjang bentang ditambah dengan diameter samping kanan dan samping kiri dari plat yang akan dijumlahkan. Didapatkan inersia untuk plat ialah 426,51 10 pangkat 6. Kemudian dimasukkan ke rumus delta Fs yaitu inersia balok dibagi dengan inersia plat. Kebetulan bentang kami untuk bentang panjang dan pendek itu sama, yaitu sebesar 4.000 untuk bentang panjang dan juga 4.000 mm untuk bentang pendek. Maka didapatkan hasil dari keduanya atau rata-rata dari keduanya sebesar 23,7. Kemudian untuk mencek hasil dari delta Fm ini, untuk mencek Haminnya itu berdasarkan SNI Beton pasal 9.5.33 di mana
delta Fm kami ialah besar dari 2. Maka menggunakan rumus yang C. Karena di dalam rumus ini ada beta, kami mencari beta terlebih dahulu. Beta ini ialah panjang plat dikurang dengan diameter kolom per panjang plat pendek dikurang dengan diameter kolom. Karena sama ukurannya, didapatkan betanya yaitu 1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu ln dalam kurung 0,8 ditambah F per 1400 dibagi 36 ditambah 9 kali beta. Didapatkan hasil 103,36. Dengan syarat ialah Hamin yang dicari besar daripada 90 dan didapatkan oke pada Hamin yang kami gunakan. Maka untuk tebal plat sesuai dengan asumsi kami yaitu sebesar 104 mm. Maka tebal plat yang kami gunakan ialah 104 mm. Selanjutnya itu ke penulangan. Untuk penulangan, kita terlebih dahulu mencari distribusi momen. Untuk distribusi momen, itu menggunakan rumus M0 sama dengan Q dikali L2 dikali Ln kuadrat. Untuk mencari Q itu menggunakan beban mati dan juga beban hidup pada bangunan. Karena beban mati pada bangunan yang kami gunakan yaitu beton bertulang sebesar 2,4 kilonewton per meter pangkat 3 dan selanjutnya sampai bawah dan ditotalkan itu untuk beban mati kami ialah 13,651 kilonewton per meter kuadrat. Selanjutnya itu untuk beban hidup kami menggunakan bangunan perpustakaan sebagaimana yang terdapat pada SNI. Untuk beban hidup perpustakaan itu sebesar 3,83. Setelah dimasukkan ke rumus untuk Q, didapatkan hasil untuk Q tersebut ialah 22,509 kilonewton meter kuadrat. Untuk yang pertama itu distribusi momen. Dimasukkan ke rumus Q kali L2 Ln kuadrat. Untuk L2 itu sesuai dengan bentang pada bangunan kami, yaitu yang telah saya perlihatkan tadi, itu L2 yaitu dari atas ke bawah ini sebesar 4 meter atau 4000 mm. Untuk Ln itu panjang bersih yaitu 3450 mm atau 3,45 meter. Kemudian dimasukkan ke rumus, didapatkan hasil 133,95 kilonewton per meter. Selanjutnya untuk mencari tulangan itu kita menggunakan distribusi longitudinal dan juga transversal. Yang pertama itu longitudinal, yaitu untuk arah positifnya, karena saya menggunakan dikekang penuh, maka sisi positifnya yaitu 0,35 dikali dengan M0 yang telah kita cari tadi. Maka didapatkan hasil 46,88 kilonewton per meter.
Selanjutnya itu untuk arah negatif sebesar 0,65 karena saya menggunakan dikekang penuh, menggunakan 0,65 dikali dengan M0 yang di awal yang kita hitung tadi. Distribusi momen yang kita hitung di awal. Dapatkan hasil 87,07 kN per meter. Selanjutnya itu distribusi transversal. Untuk distribusi transversal itu ada dua, yaitu positif dan negatif juga. Dan untuk masing-masing arah ini itu ada dua lajur, yaitu pada lajur kolom dan juga lajur tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang momen negatif untuk momen negatif. Yang pertama untuk lajur kolom, itu kita mencari dengan tabel yang sesuai dengan SNI beton pada pasal 13.641, yang mana L2 per L1 saya yaitu 4/4 sama dengan 1, dan yang kedua itu delta L2 per L1, delta yang kami dapatkan yang sesuai dengan plat tadi yaitu 23, itu besar dari 1, maka didapatkan hasil 75%. Maka dikalikan dengan distribusi momen yang kita hitung di awal tadi. Didapatkan hasil 100468425 Newton per milimeter. Untuk lajur tengah itu kita mengambil sisa dari nilai 0,75. Yang awalnya 100%, maka kita untuk lajur tengah menggunakan 25% karena sisa dari 75% tadi. Kemudian dikalikan dengan distribusi momen. Didapatkan hasil sebagaimana yang tertera di layar. Begitupun untuk lajur kolom untuk momen positif itu sesuai dengan tabel SNI beton pasal 13.64.4, yaitu sama dengan momen negatif yang di atas tadi, yaitu L2 per L1 yaitu 1, didapatkan juga hasilnya sama 75%, yaitu 0,75 dikali dengan distribusi momen yang di awal. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menentukan momen sesuai dengan arah transversal dan longitudinal tadi, kita dapat menentukan penulangan. Untuk rumus penulangan itu ialah MU dikali delta dikali AS dikali F yield dikurang A per 2. Karena kita mencari AS, maka dipindahkan rumusnya menjadi MU per delta MU per P dikali F yield dikali D kurang A per 2. Karena di sini tidak ada A, maka kita mengganti rumusnya menjadi JD. Kita asumsikan bahwa JD itu adalah sebesar 0, pada umumnya JD itu adalah nilai JD adalah 0,85 dikali D. Untuk D itu H dikali D aksen. Untuk H ini adalah tebal plat yang kita hitung tadi, yang telah kita cek juga, itu sebesar 104 dikurang dengan 30. Didapatkan hasil 74. Maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu untuk AS-nya, untuk yang pertama, kita menghitung arah longitudinal momen arah positif dengan menggunakan rumus AS MU per P kali FY dikali JD, maka didapatkan hasil
maka didapatkan hasil 2248,5 mm kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan tulangan, jumlah tulangan yang akan digunakan, saya mengasumsikan untuk menggunakan tulangan diameter 22. Maka dicari luasnya terlebih dahulu, didapatkan luasnya sebesar 379,9 mm kuadrat. Untuk menentukan jumlah tulangannya, itu luas dari arah longitudinal momen positif dibagi dengan luas tulangan yang telah diasumsikan, yaitu 2248 dibagi dengan 379 didapatkan hasil 5,9. Maka dibulatkan menjadi 6 buah. Untuk jaraknya itu menggunakan rumus 1000 atau 1 meter dibagi dengan N, yaitu jumlah dari tulangan yang telah didapatkan tadi. Sebesar 1000 dibagi 6 didapatkan 166 mm dan diganti ke cm, yaitu 16 cm untuk jaraknya. Begitu juga pada longitudinal momen negatif, yaitu rumusnya sama dengan tulangan arah longitudinal momen positif. Kita mengalihkan AS itu untuk MU-nya kita ambil dari momen distribusi yang longitudinal momen negatif yang telah kita cari di atas tadi. Begitu juga pada transversal. Itu kita tinggal mengganti MU yang akan kita gunakan sesuai dengan yang kita cari di atas. Begitupun momen negatif lajur tengah, momen positif lajur kolom, dan momen negatif lajur tengah.